Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat tanpa obat. Bismillah, alhamdulillah, wa ala Muhammadur Rasulillah, wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dan Ibu wali murid SMP 3 Kudus, marilah pada kesempatan pagi hari ini dalam pertemuan pagi sampai siang hari ini kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa sampai pada saat ini kita masih menerima limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada siang hari ini kita bisa dipertemukan di ruangan SMP 3 Kudus ini. Yang kedua kalinya sholawat dan salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di kemudian hari. Bapak dan Ibu wali murid SMP 3 Kudus yang saya hormati, sebelum saya menyampaikan terkait dengan kegiatan hari ini, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Saya sebagai Kepala Sekolah SMP 3 Kudus yang baru tertanggal mulai 28 Mei 2021. Nama Dr. Andes Suhartono, alamat rumah Desa Getas Pejaten RT 3 RW 1 Jati Kudus. Sedikit riwayat pekerjaan sebagai CPNS mulai tahun 86 yang ditugaskan di SMP 6 Pati sebagai guru PJOK atau guru olahraga. Masuk mutasi di Kabupaten Kudus tahun 1996, ditempatkan di SMP 4 Singocandi Kudus sampai dengan tahun 2012, dan mulai 2013 kami ditambahi tugas sebagai kepala sekolah di SMP 2 Kaliwungu selama 2 tahun, yaitu 2013 dan 2014. Selanjutnya pada 2015 saya dimutasikan di SMP 2 Jati sampai dengan tanggal 27 Mei 2021, sehingga tanggal 28 Mei 2021 kami dimutasikan, dipindah alih tugaskan di SMP 3 Kudus sampai sekarang. Demikian sedikit riwayat pekerjaan atau kepegawaian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kepada Bapak dan Ibu wali murid SMP 3 Kudus yang saya hormati, terkait dengan kehadiran Bapak Ibu semuanya pada saat ini yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri undangan kami dari sekolah dari SMP 3, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Dikandung maksud dalam pertemuan saat ini nanti kita gunakan untuk saling berkoordinasi, saling berkomunikasi, khususnya di dalam rangka mencerdaskan putra-putri kita semua. Selanjutnya Bapak dan Ibu yang saya hormati, maksud dan tujuan di dalam kehadiran Bapak dan Ibu pada saat ini
ada 3 hal yang nanti kita laksanakan bersama, yaitu yang pertama pengambilan nilai rapot tahun pelajaran yang lalu, yaitu tahun pelajaran 2020-2021 yang sempat tertunda gara-gara adanya penyebaran COVID, sehingga pada saat ini nanti baru bisa kita sampaikan. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian nanti akan menerima atau mengambil nilai tengah semester, sehingga Bapak Ibu tahu hasilnya seperti apa, nilai putra-putri panjenengan di dalam rangka penerimaan atau penyampaian nilai tengah semester ini nanti. Yang ketiga adalah sosialisasi program sekolah tahun pelajaran 2021-2022. Untuk itu Bapak dan Ibu sekalian, demikian untuk 3 hal terkait dengan kegiatan pada saat ini. Selanjutnya akan saya sampaikan terkait dengan sosialisasi program sekolah. Untuk materi, nanti Bapak Ibu bisa melihat di paparan atau yang saya sampaikan, dan mungkin bisa dibaca lewat materi yang disiapkan dari pihak sekolah. Judulnya adalah sosialisasi program SMP 3 Kudus tahun pelajaran 2021-2022. Untuk visi sekolah, yaitu terwujudnya profil pelajar yang beriman dan berakhlak mulia, berprestasi, menguasai iptek, berbudaya, serta berwawasan lingkungan. Sedangkan misinya ada 7, 1. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Meningkatkan kebiasaan berperilaku yang berakhlak mulia. 3. Menjaga kerukunan dan toleransi antar umat beragama. 4. Mengembangkan pelaksanaan budaya kompetitif peserta didik dalam upaya peningkatan prestasi akademik dan non-akademik. 5. Meningkatkan pembelajaran, bimbingan, dan keterampilan teknologi informasi komunikasi secara efektif dan efisien. Nomor 6, mengembangkan dan melaksanakan kegiatan dengan membangun lembaga yang tangguh, kondusif, berkarakter, dan berbudaya mutu. 7, mewujudkan lingkungan sekolah yang nyaman, aman, rindang, asri, bersih, dengan pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan berwawasan lingkungan. 7 misi, itulah Bapak Ibu, bersama-sama kita kerja bareng untuk mencapai visi yang kita harapkan bersama. Sedangkan yang tujuan dari SMP 3 Kudus ini, 1. Mampu melaksanakan kegiatan yang bertujuan meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. B. Mampu mengoptimalkan pembiasaan berperilaku yang berakhlak mulia. C. Mampu mengembangkan dan melaksanakan kurikulum. D. Mampu melaksanakan 8 standar nasional pendidikan. E. Mampu melaksanakan manajemen berbasis sekolah. F. Mampu menciptakan atlet tingkat nasional. Ini sudah tercapai dengan hasil pada tahun 2019 SMP 3 menjuarai sepak bola gala siswa tingkat nasional. G. Mampu melaksanakan kegiatan pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya. F. Mampu menciptakan sekolah yang berwawasan lingkungan. Selanjutnya untuk struktur kurikulum, Bapak Ibu sekalian, bahwa rumusan kompetensi inti di dalam kurikulum 13 ini
putra-putri Bapak Ibu sekalian diharapkan bisa mencapai 3 kelompok kompetensi, yaitu kompetensi sikap yang terdiri dari spiritual dan sosial, yang kedua kompetensi pengetahuan, dan yang ketiga adalah kompetensi keterampilan. Dari tiga-tiganya kompetensi ini semua ada penilaiannya. Utamanya di dalam proses penilaian kompetensi, baik itu pengetahuan, keterampilan, utamanya lagi yang pengetahuan. Ini saya tekankan bahwa penilaian kompetensi pengetahuan ini didapat dari proses penilaian harian ditambah dengan, saya ulangi, nilai harian dikalikan rata-rata nilai harian dikalikan 2 ditambah dengan nilai tengah semester ditambah dengan nilai akhir semester. Intinya Bapak dan Ibu sekalian, tagihan dari nilai harian, nilai tengah semester, dan nilai akhir semester ini semuanya harus dipenuhi oleh siswa. Maka sekali lagi kerjasamanya di dalam hal penilaian ini Bapak dan Ibu sekalian perlu mendampingi putra-putri panjenengan semua. Selanjutnya Bapak dan Ibu, untuk struktur kurikulum yang ada mulai dari kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 ini sama. Mulai dari pendidikan agama itu 3 jam pelajaran per minggu, PKN 3 jam, bahasa Indonesia 6 jam, matematika 5 jam, IPA 5 jam, IPS 4 jam, bahasa Inggris 4 jam, seni budaya 3 jam, PJOK 3 jam, informatika _ prakarya 2 jam, muatan lokal bahasa Jawa 2 jam. Masih ditambah dengan adanya bimbingan konseling 1 jam. Jumlah kerangka yang wajib yang dilaksanakan adalah 40 jam, sama baik kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Bapak dan Ibu yang saya hormati, terkait dengan bimbingan konseling, ini yang bisa kita manfaatkan dari Bapak dan Ibu guru BK, diantaranya adalah bimbingan pengembangan kehidupan pribadi. Yang kedua, pengembangan kehidupan sosial. Yang ketiga, pengembangan kemampuan belajar. Yang keempat adalah pengembangan karir. Utamanya yang pada poin 3 atau poin C, ini andai kata putra-putri Bapak Ibu sekalian ada hambatan-hambatan di dalam kegiatan pembelajaran, mohon bisa minta arahan kepada Bapak Ibu guru BK. Selanjutnya untuk kegiatan ekstrakurikuler, ini semuanya ada 19, mulai dari pramuka, ada seni, ada keilmuan, ada kerawitan, ada olahraga. Ini semuanya merupakan kegiatan ekstrakurikuler di SMP 3. Utamanya yang pramuka, Bapak Ibu sekalian, baik itu kelas 7, kelas 8, kelas 9, ini sifatnya adalah wajib sesuai dengan tuntutan kurikulum 13. Sedangkan ekstra-ekstra yang lain ini bisa dipilih sesuai dengan minat dan bakat dari siswa. Mungkin bisa memilih 1 atau 2 sehingga tidak mengganggu kegiatan pembelajaran yang pokok. Dengan kriteria penilaian di dalam kegiatan ekstra itu ada nilai sangat baik, A baik, itu B, C cukup, D kurang. Itu adalah penilaiannya. Selanjutnya G adalah kegiatan penguatan pendidikan karakter. Ini juga merupakan tuntutan kurikulum yang sekarang.
berharap bersama untuk anak-anak ini mempunyai sifat atau mempunyai karakter atau kepribadian. Paling tidak ada 6 ini. 1, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Keempat, kreatif. Kelima, mandiri. Dan yang keenam, bernalar kritis. 6 ini merupakan wujud yang kita harapkan sebagai pilar pelajar Pancasila. Selanjutnya untuk kegiatan penguatan ini ada beberapa yang bisa dilakukan, diantaranya berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, adanya upacara, adanya kerjasama, adanya kegiatan kebugaran, senam aerobik setiap Jumat, adanya literasi, setiap pagi ada senyum salam sapa dengan Bapak Ibu Guru, melaksanakan program Adiwiyata, adanya lomba kelas sehat, budaya, ada sampah langsung ambil, dan kearifan lokal. Itu Bapak Ibu untuk penguatan karakter pada putra-putri kita semua, kita mencoba dengan beberapa kegiatan di atas. Selanjutnya untuk kegiatan penguatan literasi numerasi, ini juga merupakan tuntutan dari kurikulum yang sekarang, maka anak-anak diwajibkan bisa banyak-banyak membaca dan banyak-banyak bisa menghitung, jadi membaca dan menghitung dengan fasilitas-fasilitas baik itu di kelas, baik itu di sekolah, utamanya di perpustakaan atau mungkin di lingkungan masyarakat. Selanjutnya terkait yang I, yaitu kriteria ketuntasan minimal. Jadi ini merupakan alat ukur minimal dari hasil pembelajaran putra-putri Bapak Ibu sekalian. Itu ada batasannya, setiap mapel itu dibatasi nilai paling yang diharapkan, yang dicapai adalah minimal mencapai 70. Jadi kriteria ketuntasan minimal semua mapel, baik itu kelas 7, kelas 8, dan kelas 9, itu semuanya mengacu pada angka 70. Sedangkan penjelasannya nanti di tahap berikutnya. Dengan rentangan nilai dikatakan sangat baik apabila nilai yang diperoleh dari proses nilai harian, nilai tengah semester, dan nilai akhir semester itu kalau mencapai 91 sampai 100. Nilai baik atau dengan predikat B itu adalah 81 sampai 90. Cukup adalah 70 sampai 80. Kurang adalah di bawah 70. Harapan kita bersama nilai kompetensi pengetahuan khususnya dari putra-putri kita semua itu tidak hanya mencapai KKM saja. Paling tidak yang kita harapkan bersama penilaian itu harus mengarah kepada nilai baik. Antara 81 sampai 90. Ini merupakan nilai proses, ada penilaian harian, ada penilaian tengah semester, dan ada nilai penilaian akhir semester. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, KKM atau kriteria ketuntasan minimal di dalam kenaikan kelas itu berharap bisa mencapai nilai 70 untuk nilai pengetahuan dan keterampilan. Selanjutnya untuk nilai sikap itu minimal harus mendapat baik. Jadi amannya memang nilai
nilai putra-putri Bapak Ibu sekalian itu harus di atas 70. Tapi 70 pun itu masih belum cukup, harapannya bisa mencapai 81 ke atas, sehingga bisa mendapatkan nilai dengan predikat B atau baik, atau dimungkinkan juga mengarah pada nilai 91 sampai 100 dengan predikat A dengan keterangan sangat baik. Selanjutnya Bapak dan Ibu, untuk nilai yang di bawah KKM atau di bawah 70 pada penilaian harian itu akan dilakukan adanya perbaikan yang dipandu oleh Bapak Ibu guru masing-masing mata pelajaran. Sehingga berharap dengan nilai proses ini, nilai putra-putri Bapak Ibu sekalian bisa melewati KKM semua, sehingga berharap anak-anak di dalam pembelajaran ini semuanya bisa naik kelas. Selanjutnya di dalam proses penilaian ini, baik itu nilai harian, nilai tengah semester, dan nilai akhir semester, ini tidak ada nilai kurang yang berada di angka 65. Itu Bapak Ibu, sekali lagi untuk penilaian ini memang suatu kewajiban, seluruh siswa harus ikut semuanya, tagihan yang diberikan oleh Bapak Ibu guru mapel ini semuanya harus terpenuhi. Maka untuk itu perlu pendampingan dari Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya Bapak dan Ibu, untuk kriteria kelulusan, saya ulangi, kriteria kenaikan dan kelulusan. Utamanya yang kenaikan ini untuk kelas 7-8, yang kelulusan ini untuk kelas 9. Kriteria kenaikan kelas ini harus menyelesaikan pembelajaran dalam 2 semester, dalam 1 tahun pelajaran. Terus memperoleh nilai sikap minimal baik. Kalau cukup berarti tidak naik. Selanjutnya masih ada toleransi bisa naik kelas, dimungkinkan ada 2 mapel mata pelajaran yang masih di bawah KKM. Namun kita berharap bersama untuk nilai anak-anak ini semuanya berada di atas KKM, sehingga aman untuk bisa naik kelas. Selanjutnya untuk kehadiran Bapak dan Ibu sekalian, berharap anak-anak semuanya aktif untuk mengikuti pembelajaran. Di sini kita tentukan 85%. Dan perlu digarisbawahi bahwa siswa yang tidak hadir tanpa keterangan terancam tidak naik kelas. Sehingga kalau putra-putri Bapak Ibu sekalian ada hal-hal penting yang tidak bisa hadir ke sekolah, berharap bersama bisa ada surat izin, sehingga tidak terancam tidak naik. Karena kalau tanpa surat keterangan, ini kita tandaskan di sini terancam tidak naik. Kenaikan ini didasarkan dari rapat Dewan Guru semuanya, dengan mempertimbangkan kehadiran, ketaatan pada tata tertib, peraturan lain-lain yang berlaku di SMP 3. Selanjutnya, untuk penghargaan ini kami beri untuk penghargaan anak-anak yang berprestasi. Jadi nilai prestasi bisa mengurangi nilai mapel yang di bawah KKM. Di sini untuk pengurangan nilai di bawah KKM 1, bila anak tersebut mendapatkan juara 1, 2, 3 di tingkat kabupaten, baik itu kejuaraan akademis maupun non-akademis. Selanjutnya kalau juara 1, 2, 3 di tingkat provinsi itu akan bisa membantu
penambahan nilai yang kurang 2. Selanjutnya kalau juara 1, 2, 3 nasional atau internasional itu bisa bisa membantu nilai yang kurang sebanyak 3. Itu adalah bonus atau tambahan untuk nilai-nilai anak yang berprestasi. Selanjutnya Bapak dan Ibu, untuk nilai, saya ulangi, untuk pengurangan nilai K ini dimulai dari mata pelajaran yang katakan lebih mudah, yaitu dari kelompok B baru ke kelompok A. Selanjutnya Bapak dan Ibu, untuk terkait dengan rapot, sekali lagi nilai rapot adalah nilai proses dari nilai harian, nilai tengah semester, dan nilai akhir semester, baik itu yang sikap maupun pengetahuan serta keterampilan. Selanjutnya Bapak dan Ibu, terkait rumusan khusus di dalam kelas olahraga, di dalam penilaian harian ini kita berlakukan beda dengan kelas yang reguler. Jadi untuk kelas olahraga itu untuk nilai harian terdiri dari rata-rata nilai harian mapel ditambah dengan rata-rata nilai kompetensi olahraga. Jadi kemampuan kompetensi olahraganya ini ikut dimasukkan di dalam penilaian. Di antaranya nilai kompetensi olahraga itu yang dinilai adalah nilai sikap tetap, nilai kebugaran secara umum, kebugaran badan, terus nilai kompetensi cabang olahraga. Jadi dua-duanya baik itu nilai mapel maupun nilai keolahragaannya itu sangat berpengaruh di dalam penilaian harian. Yang terakhir yaitu kelulusan khusus untuk kelas 9. Intinya di dalam melaksanakan ujian nanti di saat tahun pelajaran 2021-2022, akhir daripada tahun pelajaran itu diadakan yang namanya ujian sekolah. Di situ amannya anak-anak kelas 9 di dalam mengikuti penilaian ujian sekolah itu diharapkan minimal paling rendah 70. Tapi jangan puas dengan nilai 70, berharap mengarah kepada nilai yang lebih baik. Selanjutnya untuk dinyatakan lulus dari satuan pendidikan, syaratnya adalah 1. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran. Maksudnya mulai dari semester 1 sampai dengan semester 6. Ini semuanya harus punya nilai. Baik di kelas 1 atau kelas 7, semester 1 ada nilainya, semester 2 ada nilainya. Di kelas 8 demikian, untuk semester 1 dan semester 2 juga harus ada nilainya. Di kelas 9, semester 1 dan semester 2 juga harus ada nilainya. Jadi tidak boleh putus di tengah pembelajaran. Nomor 2, memperoleh nilai sikap minimal baik. Minimal baik. Oke. Harapannya seperti itu, minimal baik. Kalau dinilai oleh Bapak Ibu guru, utamanya BK, wali kelas, guru mapel, PKN, dan agama, andai kata dinyatakan belum mencapai nilai baik, maka harus diadakan perbaikan untuk supaya penilaian sikapnya itu bisa menjadi baik dengan berbagai macam tugas yang harus ditempuh. Terus yang ketiga, mengikuti ujian sekolah. Mengikuti ujian sekolah.
untuk ujian nasional mulai tahun pelajaran 2021 dan 2022 ini sudah tidak ada, adanya hanya ujian sekolah. Dengan proses kelulusan tetap ditentukan dari rapat Dewan Guru berdasarkan kelulusan, kriteria kelulusan sebagaimana yang dimaksud di atas, yaitu dengan penilaian harus di atas 70, mempunyai nilai sikap yang baik dan mengikuti seluruh kegiatan ujian sekolah. Terima kasih apa yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sebelum saya tutup, SMP 3 bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.